uap air yang terbawa tadi bergerak ke atas. Nah, karena bergerak udaranya melingkar, gitu ya, maka itu yang disebut dengan hujan siklonik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk ke materi presipitasi. Jadi ada beberapa materi yang mungkin akan saya coba diskusikan untuk materi yang hari ini. Jadi untuk presipitasi ini kita akan membahas tentang tipe dan bagaimana mekanisme pembentukan, ya. Jadi nanti untuk materi presipitasi ini akan ada di dua pertemuan, ya, dua sesi. Yang pertama terkait dengan tipe dan mekanisme pembentukan yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian nanti yang kedua kita juga akan membahas tentang bagaimana analisis yang dilakukan dalam presipitasi, baik analisis data, gitu ya, ataupun juga mungkin analisis tentang bagaimana syarat-syarat fisik, ya, dalam analisis presipitasi di lapangan, ya. Mungkin untuk yang pertama kita perlu diskusikan itu terkait dengan presipitasi. Jadi kalau misalkan Anda mendengar kata presipitasi, itu didefinisikan adalah sebagai semua deposit air yang jatuh baik dalam fase cair ataupun fase padat, gitu ya, yang berasal dari atmosfer menuju permukaan bumi. Jadi kalau misalkan kita perhatikan seluruh deposit air yang jatuh baik dalam fase cair dan padat yang berasal dari atmosfer dan dia menuju ke permukaan bumi, nah itu yang disebut sebagai presipitasi. Jadi kalau kita perhatikan di sana ada rain, gitu ya, rainfall, kemudian curah hujan, kemudian hail, gitu ya, kemudian ada slate, ada snow. Nah itu merupakan presipitasi, ya. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat yang kita kenal untuk daerah tropis, itu kita mengenal yang namanya curah hujan atau rainfall, ya. Jadi curah hujan itu adalah salah satu bentuk presipitasi. Nah, curah hujan itu merupakan bentuk presipitasi dalam bentuk cair, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tipe-tipe presipitasi? Tipe presipitasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, gitu ya, berdasarkan bagaimana asal usul dari presipitasi dan juga bagaimana bentuk dari presipitasi atau tampilan fisik dari presipitasi. Nah, sehingga tipe presipitasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu disebut dengan presipitasi genetik. Genetik itu artinya bagaimana asal usulnya, dari mana presipitasi itu, bagaimana proses terjadinya presipitasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada juga presipitasi didasarkan atas bentuk. Ya, jadi nanti dijelaskan bagaimana presipitasi itu bisa dilihat dari mata secara visual, gitu ya, terhadap suatu objek, ya, dalam bentuk misalkan butir-butir presipitasi itu bagaimana bentuknya atau bagaimana bentuk tetes hujan. Nah, ini adalah merupakan dua tipe presipitasi yang ini akan coba kita bahas satu persatu bagaimana tipe presipitasi secara genetis dan bagaimana tipe presipitasi bentuk presipitasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat tipe presipitasi genetis, ya, jadi ada tiga komponen yang perlu kita pahami di dalam proses pembentukan presipitasi. Ya, yang pertama itu adalah parsel udara lembab. Kita harus mengetahui bagaimana mekanisme parsel udara lembab. Saya pikir di dalam mata kuliah klimatologi ini sudah dibahas bahwa ada tiga tipe mekanisme udara lembab di atmosfer. Ya, jadi yang disebut dengan stabilitas atmosfer, ada kondisi di mana udara tersebut stabil, ada kondisi di mana udara tersebut tidak stabil, atau ada kondisi di mana udara tersebut tidak stabil bersyarat. Saya yakin Anda sudah paham betul kira-kira udara yang mana yang merupakan udara yang mampu menyebabkan atau mampu mengalami proses kondensasi, gitu ya. Jadi kalau Anda ingat kembali, udara yang berada pada kondisi tidak stabil merupakan udara yang akan mengalami proses kondensasi karena terjadi pengangkatan massa udara, gitu ya, karena proses tidak stabil tadi sehingga terjadi penurunan suhu kemudian sampai dengan titik embun dan sebagainya. Nah, disitulah akan terjadi proses kondensasi. Ya, di sana akan terjadi proses kondensasi, pembentukan awan, kemudian akan terjadi pembentukan butir hujan, gitu ya, kemudian proses hujan itu akan terjadi. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga itu adalah inti kondensasi. Jadi kondensasi itu tidak hanya untuk menjadi butir hujan, itu dia memerlukan inti, memerlukan partikel-partikel kecil di sana,
Baik itu nanti bisa berupa partikel debu, ya, kristal garam atau lain-lainnya yang bisa menjadi inti kondensasi. Jadi kalau Anda ingat kembali atau Anda pahami bagaimana tentang teknologi modifikasi cuaca, kalau yang dulu disebut sebagai pembuatan hujan buatan, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda paham di dalam hujan buatan itu yang ditebar di atmosfer atau di udara itu bukan air, gitu ya, tetapi partikel-partikel garam, ya, partikel-partikel atau kristal-kristal garam itu yang ditebar yang nanti menjadi inti kondensasi. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga bagaimana mekanisme atau sarana untuk menaikkan udara tersebut. Apakah prosesnya terjadi secara konvektif, orografis, atau siklonik? Nah, itu akan menjadi membedakan bagaimana proses-proses kondensasi itu terjadi. Nah, kalau kita lihat udara lembab, mengapa udara menjadi lembab? Ya, nah, itu mungkin pertanyaan. Mengapa udara bisa menjadi lembab? Jadi kita pahami udara itu bisa kita pisahkan sebagai udara kering dan udara lembab. Nah, kalau udara kering adalah udara di mana seluruh uap air yang ada di udara tersebut kita keluarkan. Itu disebut dengan udara kering atau misalkan dry, di dalam dry adiabatic Love Street, gitu ya, DALR. Nah, maka itulah merupakan bagaimana mekanisme penurunan suhu di atmosfer pada udara kering. Nah, udara lembab menunjukkan bahwa massa uap air per satu satuan volume itu lebih besar daripada kerapatan uap air. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sana, kerapatan uap air akan lebih tinggi dan kelembabannya akan lebih tinggi. Jadi kalau misalkan udara lembab, itu kerapatan uap air di dalam udara tersebut akan lebih tinggi, sehingga menyebabkan kelembaban udara di dalamnya akan lebih tinggi. Nah, disinilah akan perlu pernyataan-pernyataan bagaimana kita menyatakan kelembaban, ya. Ada yang menyatakan kelembaban dalam satuan misalkan relatif, ya, jadi atau misalkan mutlak, gitu ya. Nah, itu adalah pernyataan kelembaban. Jadi untuk mengetahui seberapa banyak jumlah uap air yang ada di atmosfer, kita perlu menyatakan jumlah uap air itu sebagai pernyataan kelembaban, ya. Nah, ada beberapa cara untuk menyatakan kelembaban, tapi bisa dikelompokkan sebenarnya menjadi dua kelompok utama, yaitu bagaimana kelembaban itu dinyatakan dalam kelembaban mutlak. Artinya benar-benar kita mengidentifikasi berapa jumlah air secara volume, secara massa di dalam atmosfer. Kemudian yang kedua adalah kelembaban relatif. Ya, kelembaban relatif berarti kita membandingkan antara jumlah uap air di udara tersebut dengan jumlah air maksimum yang bisa ditampung oleh udara tersebut. Nah, salah satu contoh untuk menyatakan kelembaban mutlak itu misalkan kerapatan uap air yang didefinisikan sebagai rasio antara massa uap air dengan volume, ya, parcel udara yang ada di atmosfer tersebut. Jadi kalau kita lihat satu parcel udara, gitu ya, satu kotak paket udara, gitu ya, kemudian di dalam udara tersebut berapa uap airnya dan berapa volumenya. Nah, itu yang disebut sebagai kerapatan uap air. Kemudian yang kerapatan relatif yang kita kenal sebagai relative humidity atau RH, itu merupakan perbandingan atau rasio antara jumlah berapa sebenarnya uap air yang ada di sana secara aktual dibagi dengan berapa jumlah uap air maksimum yang ditampung oleh udara tersebut. Nah, seperti misalkan Anda sudah ketahui bersama atau kita ketahui bersama bahwa udara memiliki kemampuan untuk menampung uap air maksimum yang disebut sebagai ES, ya, atau tekanan uap jenuh. Ya, tekanan uap jenuh itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini rumusan bagaimana menghitung tekanan uap jenuh, 6,1078 ya dikali eksponen 17,239 kali suhu dibagi dengan suhu ditambah 237 dibagi 3. Nah, itu merupakan salah satu rumus empirik yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kira-kira berapa jumlah uap air maksimum yang bisa ditampung oleh udara tersebut pada suhu tertentu. Sebagai contoh misalkan suhu udara 25 derajat Celcius, ya, dia menampung uap air maksimum itu 10 unit. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam udara tersebut sekarang ada sekitar 8 unit, ya, jadi 8 kemudian maksimumnya 10, maka RH-nya itu adalah 8 per 10. 0,8 kali 100% sama 80%. Ya. Nah, kemudian di kondisi yang lain, misalkan pada suhu 27 derajat Celcius, jumlah air yang bisa ditampung misalkan 15. Uap air yang bisa ditampung adalah 15 unit. Nah, jika uap air tidak bertambah, artinya tidak terjadi perubahan jumlah uap air di atmosfer, berarti tetap 8 unit. Maka RH-nya sekarang menjadi berapa? Jadi 8 dibagi 15, lebih kecil dari yang tadi. Artinya apa? Jika uap air itu tetap, kemudian terjadi peningkatan suhu pada parcel udara tersebut atau di wilayah tersebut,
maka yang terjadi adalah terjadi penurunan RH. Ya, jadi kelembabannya akan semakin turun. Nah, itu kenapa disebut relatif, artinya tidak menyatakan berapa jumlah aktual, tapi sangat tergantung pada berapa jumlah uap air maksimum yang bisa ditampung oleh udara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondensasi. Jadi dikatakan kondensasi itu terjadi karena apa? Karena salah satunya tadi proses pengembunan atau mengalami titik embun, ya, karena kelembaban sudah mencapai 100%. Tapi di satu sisi juga dia memerlukan inti kondensasi yang bisa berupa partikel debu, kristal garam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian seperti tadi disebutkan bahwa kondensasi terjadi pada saat kelembaban itu mengalami atau mencapai kondisi 100%. Nah, kita ingat kembali pada rumus RH tadi. Pada saat RH sama dengan 100%, itu artinya apa? EA sama dengan ES. Artinya apa? Tekanan uap pada saat itu sama dengan tekanan uap jenuh. Nah, kemudian kalau telusuri kembali, suhu yang dialami atau tercapai pada saat kondisi tersebut, jadi pada saat rumusan ES, nah suhu itu adalah merupakan suhu apa? Suhu titik embun. Jadi suhu di mana titik embun tercapai, kemudian pengembunan itu terjadi atau kondensasi itu terjadi. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalkan, jadi pada saat udara itu mengalami jenuh, nah pada saat itu kondisinya antara dia berada masih pada uap, tapi uapnya jenuh. Ya. Kemudian kalau misalkan ada penambahan uap air atau terjadi penurunan suhu, artinya apa? Air terus meningkat. Ya, kondisi aktual terus meningkat, dia akan pada saat kondisi tertentu melebihi ES, tapi tidak terus pada kondisi tersebut. Kenapa? Begitu EA melebihi ES, maka yang terjadi adalah pengembunan. Uap tadi berubah menjadi air. Nah, sehingga EA itu kembali lagi sama dengan ES. Ya, kemudian pengembunan terus terjadi, maka EA terus akan berkurang, gitu ya. Tapi kemudian terus bertambah lagi, kemudian mencapai ES, dan akhirnya disitulah yang disebut dengan proses kondensasi itu terjadi. Jadi ada mekanisme bagaimana uap air berubah menjadi air, ya. Kemudian ada juga kalau misalkan terjadi penurunan lagi, air itu bisa menguap lagi menjadi uap dan seterusnya. Nah, itulah di kondisi-kondisi itu sudah kondisi yang jenuh. Nah, kalau misalkan di stabilitas atmosfer, kondisi ini terjadi biasanya pada kondisi yang disebut dengan tidak stabil bersyarat. Ya, dia stabil pada kondisi belum ada uap airnya atau belum ada kondensasi itu terjadi, belum terjadi, tetapi menjadi tidak stabil pada saat proses kondensasi itu terjadi. Kenapa? Pada saat proses kondensasi itu terjadi ada energi yang dilepas. Jadi proses dari uap menjadi air itu ada mekanisme namanya pelepasan energi. Ya, nah, pelepasan energi akan menghangatkan massa udara tadi, maka massa udara itu akan mengalami proses penguapan lagi dan itu terus terjadi. Nah, itu disebut dengan tidak stabil bersyarat. Ya. Nah, kemudian bagian berikutnya, jadi kalau kita sudah mengetahui tentang bagaimana mekanisme atau syarat bahwa uap air itu harus terbentuk, gitu ya. Nah, kemudian pada bagian berikutnya, bagaimana sebenarnya proses pertumbuhan dan pembentukan awan yang terjadi di dalam awan itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan pada minggu lalu mungkin Pak Daniel sudah menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pembentukan awan. Nah, di dalam awan tersebut yang seperti yang kita ketahui bahwa awan, kalau terbentuknya awan itu tidak selalu diiringi oleh hujan, gitu ya. Jadi tidak selalu awan itu berarti akan hujan di wilayah tersebut. Karena apa? Karena seperti yang tadi didefinisikan di awal, yang disebut sebagai curah hujan atau tadi presipitasi itu adalah segala bentuk curahan yang jatuh dari atmosfer dan sampai dengan permukaan. Jadi yang dimaksud dengan hujan itu adalah jatuhnya air dari atmosfer sampai dengan permukaan. Nah, kalau air tersebut belum sampai permukaan, berarti belum didefinisikan sebagai hujan, gitu ya. Jadi baru terbentuk butir-butir hujan, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan precipitable water. Jadi precipitable water adalah air yang able, yang kemungkinan untuk menjadi presipitasi. Nah, apa yang menjadi syarat agar butir-butir air tadi yang terbentuk di awan itu, gitu ya, yang mengalami proses kondensasi tadi, itu bisa jatuh sebagai hujan. Salah satu syaratnya adalah bahwa butir air tadi memerlukan massa tertentu, sehingga massa air tadi mampu menahan updraft, mampu menahan gaya ke atas. Jadi di atmosfer itu kan ada gaya ke atas, gitu ya. Nah, itu mampu ditembus atau memiliki memiliki gaya yang lebih tinggi dari gaya ke atas tadi, maka butir hujan itu harus akan mengalami jatuh ke permukaan. Jadi syaratnya harus ada pertumbuhan massa. Ya. Nah, sehingga di sana ada dua teori yang menjelaskan bagaimana awan itu tumbuh, gitu ya, dan terus berkembang sehingga dia menjadi hujan. Nah, teori ini
didasarkan atas mekanisme pertumbuhan awan. Jadi di sana ada misalkan teori Bergeron dan juga yang kedua adalah teori penggabungan. Itu menyatakan bahwa masing-masing butir awan itu memiliki kecepatan jatuh yang berbeda-beda gitu ya. Dan butir yang lebih besar itu biasanya akan jatuh lebih cepat, diasumsikan akan jatuh lebih cepat, sehingga butir besar itu akan menumbuk butir kecil di bawahnya gitu ya. Nah, sehingga sepanjang perjalanan itu maka butir yang besar tadi akan terus berkembang. Nah, sehingga masanya secara massa dia mampu melawan gaya ke atas. Nah, ini ada dua teori ya. Jadi mungkin nanti dibahas di bagian dulu, ada dua teori yang menjelaskan itu. Nah, sebelum masuk ke bagaimana mekanisme pembentukan awan dan hujan tadi, perlu dilihat juga bahwa salah satu syarat agar udara tersebut mampu mengalami kondensasi adalah udara tersebut harus mengalami penurunan suhu. Seperti yang kita ketahui di atmosfer, di lapisan atmosfer yang paling bawah yang disebut dengan troposfer, penurunan suhu itu bisa terjadi jika terjadi pengangkatan massa udara. Karena apa? Di troposfer itu mekanisme perubahan suhu itu terjadi secara lapse rate, gitu ya, penurunan. Jadi lapse ya suhunya turun dengan ketinggian. Nah, sehingga udara itu harus bergerak naik ya agar terjadi penurunan suhu. Ya, jadi yang dikatakan untuk mencapai suatu kondisi kondensasi, salah satu faktornya adalah adanya penurunan suhu, dan penurunan suhu hanya bisa diperoleh jika ada pergerakan massa udara ke atas. Nah, ada beberapa mekanisme bagaimana massa udara itu bergerak ke atas, dan ini biasanya dipengaruhi oleh bagaimana proses terjadinya. Jadi ada yang disebut dengan konvektif, gitu ya, orografis, frontal, dan juga siklonik. Nah, kalau kita lihat misalkan satu persatu bagaimana yang disebut dengan konvektif. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi yang menggambarkan mekanisme konvektif. Jadi ada didefinisikan kalau konvektif itu adalah gerakan massa udara yang naik karena ada mekanisme pengangkatan udara hangat dan lembab yang disebabkan oleh pemanasan dari permukaan. Jadi di dalam ilustrasi gambar ini, radiasi matahari akan memberikan radiasi dan diterima oleh permukaan di suatu wilayah misalkan ya. Nah, kemudian karena ada penerimaan radiasi, maka wilayah tersebut akan mengalami penurunan suhu, ya, penurunan suhu yang terjadi di sini. Nah, terjadi peningkatan suhu. Jadi suhu itu meningkat. Pada sistem terbuka, suhu tinggi itu akan sama atau identik dengan tekanan udara rendah. Artinya apa? Dengan adanya peningkatan suhu di wilayah ini, maka akan terjadi penurunan penurunan tekanan udara, gitu ya. Sehingga tekanan udara di sini menjadi rendah dan tekanan udara di sekitarnya menjadi tinggi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Maka tekanan udara tersebut akan bergerak atau udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, terjadi pergeseran, ya, pergeseran massa udara atau pergerakan massa udara yang menjadi angin dari udara tekanan tinggi di sekitarnya ke udara rendah yang ada di wilayah yang menerima radiasi yang cukup tinggi tadi. Nah, sehingga terjadi akumulasi atau penumpukan massa udara di situ, ya, penumpukan massa udara. Nah, kemudian untuk melepas penumpukan massa udara, maka udara tersebut juga akan bergerak ke atas. Nah, pada saat mekanisme bergerak ke atas inilah yang mengalami proses yang disebut dengan proses penurunan suhu tadi, lapse rate, sehingga pada suatu kondisi tertentu dia akan mengalami proses kondensasi, kemudian kondensasi berubah menjadi awan, kemudian awan berubah menjadi hujan, hujan terjadi. Nah, itu yang disebut dengan hujan konvektif. Ya. Biasanya hujan-hujan ini terjadi di wilayah yang cukup luas, gitu ya. Bentuknya biasanya seperti ini adalah hujan lebat dan lain sebagainya. Nah, inilah mekanisme bagaimana hujan-hujan konvektif itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah disebut dengan hujan orografis. Jadi proses orografis itu terjadi karena apa? Karena ada pengangkatan massa udara yang dialami oleh udara tersebut akibat adanya halangan, gitu ya. Jadi misalkan di sini ada laut, gitu ya, atau suatu wilayah di mana terjadi evaporasi dan evapotranspirasi yang sangat efektif, sehingga udara tersebut membawa uap air, kemudian dia bergerak ke daratan. Nah, di daratan dia mengalami halangan. Jadi seperti gerakan seperti ini, kemudian dia mengalami halangan, maka dia akan mengalami pengangkatan di sini. Nah, pengangkatan di sinilah kemudian seperti kita ketahui ada penurunan suhu, kemudian dia mengalami prosesnya sama, kondensasi di sini terjadi hujan. Nah, ini yang disebut dengan hujan orografis, ya. Jadi hujan-hujan yang terjadi karena pengangkatan massa udara disebabkan oleh halangan-halangan topografi. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia, ya, di Sumatera, itu Sumatera bagian barat, wilayah barat Sumatera itu, karena Sumatera itu kan dibatasi oleh Bukit Barisan, gitu ya. Jadi di sebelah barat atau bagian barat Bukit Barisan itu banyak terjadi hujan seperti ini. Nah, bagian timur, karena hujannya sudah jatuh di bagian barat, bagian timur, nah ini yang merupakan udara kering dan
dan panas, gitu ya. Udara kering dan panas yang biasanya mengganggu wilayah pertanian di sini, ya, karena udaranya kering. Jadi itu yang terjadi. Jadi biasanya kalau kita lihat di daerah barat yang disebut dengan daerah hujan ini, biasanya wilayahnya lebih subur dibandingkan dengan di sini. Nah, kemudian yang berikutnya ada disebut dengan frontal. Jadi frontal itu front, itu artinya berhadap-hadapan gitu ya. Jadi gerakan massa udara naik karena konvergensi dari massa udara yang hangat dan lembab. Akibatnya apa? Ada pertemuan dari massa udara hangat dan lembab tadi dengan udara dingin dan kering. Jadi kalau misalkan di ilustrasi ini, kalau misalkan di sini ada udara dingin dan kering gitu ya, kemudian di sini ada udara hangat dan lembab kemudian bertemu, maka kedua udara tersebut tidak bisa bercampur. Tetapi udara dingin dan kering itu akan bergerak ke bawah gitu ya. Sedangkan udara hangat dan lembab itu bergerak ke atas. Ya, kemudian dia akan membentuk garis batas atau wilayah batas tadi. Ya, wilayah dia tidak terjadi percampuran, itu tidak terjadi turbulensi kemudian bercampur udara tersebut, tapi akan terjadi membentuk frontal, jadi berhadap-hadapan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan wilayah front. Nah, pengangkatan massa udara inilah yang kemudian terjadi proses pendinginan, kemudian karena dia membawa uap air yang cukup tinggi, terjadi proses kondensasi, maka terjadilah hujan di sini. Ya, masa hujan yang disebut dengan hujan frontal. Nah, kemudian tipe keempat ada disebut dengan hujan siklonik. Prosesnya juga konvergensi. Tetapi karena wilayahnya cukup kecil, gitu ya, kemudian berasosiasi dengan tiba-tiba terjadi pusat tekanan rendah di sini. Nah, sehingga terjadi pengangkatan massa udara, pergerakannya secara horizontal, gitu ya, pergerakan secara horizontal, kemudian terjadi pengangkatan massa udara. Nah, pada saat dia bergerak horizontal, kemudian terjadi pengangkatan massa udara, dipengaruhi oleh udara dingin, kemudian rotasi bumi dan sebagainya, maka gerakan udara pada saat bergerak ke atas itu terjadi secara melingkar, ya, secara siklon. Nah, tentulah pusat-pusat tekanan rendah kemudian menjadi siklon di sini. Nah, siklon itu akan menghasilkan hujan, ya, di dalam hujan, misalnya hujan badai dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan hujan siklonik. Nah, itu kira-kira bagaimana mekanisme pengangkatan massa udara bergerak naik ke atas, kemudian bagaimana itu bisa menyebabkan terjadinya hujan. Nah, kembali kepada, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya, tentang bagaimana mekanisme pengangkatan massa udara yang menghasilkan udara mengalami kondensasi, kemudian dia menjadi hujan. Nah, kemudian berikutnya kembali kepada bagaimana pertumbuhan awan tadi dan pembentukan hujan itu terjadi. Nah, ini ada dua teori yang menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan pembentukan hujan yang ada di atmosfer. Yang pertama disebut dengan teori tumbukan, ya, dan juga penggabungan seperti tadi dijelaskan. Teori tumbukan dan penggabungan ini terjadi pada awan hangat, di mana awan tersebut memiliki suhu lebih dari 0 derajat Celcius. Nah, di dalam teori ini dijelaskan, menjelaskan bahwa butir air dengan jari-jari yang lebih besar, seperti tadi dijelaskan, butir air yang memiliki jari-jari lebih besar, itu memiliki kecepatan jatuh yang lebih tinggi daripada butir air yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan sepanjang lintasan itu, di mana di sana ada butir air yang lebih besar, kemudian di bawahnya lebih kecil, kemudian dia jatuh, maka butir air yang lebih besar tadi, itu akan mampu menangkap, menumbuk, dan juga bergabung. Nah, sehingga ternyata butir air tadi akan terus berkembang dan terus semakin besar, sehingga pada satu kondisi dia mampu melawan gaya updraft tadi. Nah, sehingga jatuh, ya. Jadi butir air saat jatuh terjadi tumbukan dan penggabungan dengan butir air sepanjang lintasan, kemudian terus berkembang melawan gaya ke atas dan kemudian jatuh sebagai hujan. Nah, itu adalah teori, ya, teori tumbukan dan penggabungan yang menjelaskan bagaimana hujan itu bisa terbentuk dari proses kondensasi. Nah, kemudian yang kedua adalah disebut dengan teori Bergeron. Nah, teori Bergeron ini menyatakan bagaimana mekanisme pembentukan butir hujan tadi pada awan-awan dingin, di mana awan tersebut memiliki suhu kurang dari 0 derajat Celcius yang disebut sebagai super cold water dan memiliki inti kondensasi berupa kristal es. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita tahu bahwa suhu es itu lebih rendah daripada suhu air, sehingga yang terjadi adalah tekanan uap jenuh es itu lebih kecil, ya, dibandingkan dengan tekanan uap air. Nah, sehingga yang terjadi pada tekanan uap air itu lebih tinggi, dia akan bergerak ke es tersebut. Jadi ada proses dari dari air menjadi es. Akhirnya air tersebut menempel di es tersebut. Nah, karena inti es tadi yang kristal es itu menjadi inti kondensasi, kemudian ada air yang menempel, kemudian dia terus menyebabkan butir-butir kristal es tadi terus semakin besar. Nah, sehingga dia bisa melawan gaya ke atas. Nah, pada saat terjadi proses jatuhnya itu akan terjadi proses perubahan dari kristal es menjadi air, ya. Proses mencair terjadi. Nah, kemudian itulah sampai ke permukaan dan menjadi hujan. Nah, itu jadi dua teori itu. Kalau misalkan Anda perhatikan, sangat jelas perbedaannya. Teori pertama menggambarkan bagaimana proses
penggabungan itu terjadi, bahwa ada penumbukan dari massa udara yang lebih besar dengan massa uap air yang massa air yang lebih besar dengan massa air yang lebih kecil. Nah, kalau yang kedua adalah terjadi penempelan dari uap air yang ada di sekitarnya. Kemudian di sana ada butir-butir es. Nah, itu yang terjadi penempelan di sana. Nah, kemudian di bagian ini merupakan bagian terakhir ya tentang bentuk-bentuk presipitasi. Jadi kalau kita lihat presipitasi tadi dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya menjadi dua kelompok, yaitu bagaimana presipitasi itu terbentuk secara vertikal dan bagaimana presipitasi terbentuk secara horizontal. Nah, ini kita bisa lihat secara visual bagaimana mekanisme pembentukan presipitasi mengenai dua proses itu. Yang pertama, misalkan kalau kita lihat secara vertikal, kita sudah pahami bahwa secara vertikal berarti ada udara yang jatuh dari atmosfer ke permukaan gitu ya, dalam bentuk hujan, itu hujan gerimis, salju, atau hujan es, itu hujan batu atau slide. Nah, ini di gambar sebelah kanan itu menggambarkan bagaimana slide itu terbentuk. Jadi slide itu adalah merupakan penggabungan antara hujan dan salju gitu ya. Jadi butir-butir kalau hujan es itu butirannya lebih besar gitu ya, tapi kalau slide itu seperti gambar di sini ya. Jadi bisa terbentuk akibat ada di sana pembentukan salju, tapi juga terjadi hujan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana presipitasi terbentuk secara horizontal. Jadi kalau misalkan di permukaan, kemudian jatuh di permukaan, tapi dia terbentuknya es, gitu ya. Jadi es yang ada di permukaan. Kemudian kabut itu terjadi secara horizontal. Makanya kabut umumnya di pagi hari, ya, pada saat udara cerah dan lain sebagainya. Karena pada saat pergerakan udara bergerak secara horizontal, nah, kemudian terjadi penurunan suhu. Jadi udara itu tidak profil suhunya itu bukan menurun dengan ketinggian, tapi perubahan terjadi secara horizontal juga mengalami penurunan. Nah, sehingga terbentuklah di sana kabut ya. Embun, misalnya embun buku yang terjadi, misalkan frost yang terjadi di daerah Dieng beberapa waktu lalu, itu terjadi embun, kemudian terjadi es gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi tanaman. Itu juga terjadi karena di permukaan, pada saat dia di permukaan kemudian terbentuk secara horizontal embun tadi gitu ya. Embun itu sendiri juga terbentuk secara horizontal, dan juga kondensasi proses pengemunan kemudian menjadi kristal es. Nah, itu terjadi misalkan di dalam tanah. Nah, ini terjadi misalkan sebagai contoh di gambar ini ya, di gambar yang mungkin Anda lihat di belakang saya gitu ya. Gambar ini menunjukkan adanya kristal es di sana. Kristal es ini terbentuk di antara sela-sela tanah gitu ya, di antara di dalam lapisan tanah, dari sela-sela tanah itu terbentuk kristal es. Nah, ini sebenarnya sama mekanisme dengan pengembunan, tapi ini terjadi